Swastiastu. Swastiastu. Nggih, niki yang lihat ada tulisan di depan niki Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagat mengucapkan Omeoginam Astu Namo Sidam atas pelantikan dan Majajaya pengurus definitif Pura Lingsar periode 2022-2027 di Pura Lingsar 30 April 2022. Apakah selama periode itu ada yang mengklaim sebagai pengurus atau pernah ada yang menggugat pengurus yang dilantik ini selama ini? Saya dipercaya sebagai ketua majelis. Pada hakikatnya bisa mempedulikan segala sesuatu yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. Itu pertama. Yang kedua, saya sangat mengedepankan syarat-syarat formil maupun material dalam berdirinya satu organisasi. Dan itu organisasi sudah sah berdiri atas mandat yang diberikan oleh Puri Agung Cakra Negara sebagai aktualisasinya berbentuk majelis. Majelis ini mempunyai kiprah, mempunyai misi yang sudah jelas. Visi dan misi majelis juga sudah jelas. Keberadaan panitia, maksud saya kepengurusan definitif yang sudah terbentuk tanggal 30 April 2022 itu sudah tidak terbantahkan lagi. Artinya tidak ada pengurus lain selain daripada pengurus yang terbentuk pada tanggal 30 April 2022. Tidak ada. Dan kami tidak mengakui di luar itu. Terserah kalau orang mengklaim diri nanti mempunyai kepengurusan A, pengurusan B, silahkan aja bentuk pengurus banyak-banyak, monggo aja. Itu hak-hak mereka. Cuma jangan sampai menyentuh rumah tangga kami. Ini area yang memang sudah disahkan, sudah diresmikan dan sudah atas izin Puri Agung Cakra Negara selaku waris daripada Raja Dewatu. Bagaimanapun juga sebagai seorang yang beradab, yang menjunjung tinggi etika agama, seharusnya ada mempunyai etika. Ketika kita akan memasuki rumah orang, kita harus tahu dulu siapa rumah yang akan kita masuki itu. Siapa tuan rumahnya, apa tujuan kita memasuki rumah itu. Ketok pintu dulu. Seharusnya seperti itu. Nah, sekarang ini kalau seandainya suatu kegiatan dilaksanakan di area yang sudah jelas-jelas pada tanggal 30 April itu 2022 itu secara sah sudah terbentuk kepengurusan definitif. Di luar itu sama sekali kami tidak anggap, maaf saja. Jadi seharusnya orang-orang yang di luar konteks itu memperlakukan ya kepengurusan yang sudah definitif sebagaimana mestinya. Kalau beretika, ya kita kan diciptakan manusia yang beragama dan beretika. Tolong dong itu etika itu dikedepankan. Kami tidak melarang ke orang yang sembahyang, silakan bersembahyanglah. Cuma yang saya sesalkan jangan sampai persembahyangan ini yang begitu suci disusupi oleh maksud-maksud jahat terselubung di dalam. Jangan ada dusta di antara kita. Itu yang pokok. Ketua definitif sudah ada. Kepengurusan sudah solid. Dan terus terang saja, satu hal yang perlu saya sampaikan di sini. Kepengurusan Pura Lingsar sebagai Pura Kayangan Jagat itu mencakup seluruh banjar-banjar yang ada di Lombok. Karena bagaimanapun juga status sebagai Pura Kayangan Jagat itu harus kita maknai semua komponen yang ada di Lombok ini harus berpartisipasi, harus ada rasa memiliki bahwa Pura Lingsar adalah milik bersama, milik umat Hindu, dan mempunyai due yang sah, sertifikat pun atas nama Pura Lingsar, sudah jelas, subjek hukum sudah jelas, due sudah jelas. Untuk apa due itu? Perlu saya sampaikan sekarang. Due Pura Lingsar untuk kepentingan Pura Lingsar, bukan kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Catat saya. Dan kasus-kasus hal-hal yang penyimpangan terhadap due Prabu Pura sudah kami layangkan pengaduannya. Permasalahan nanti dari APH belum mensikapi atau setengah-setengah mensikapi atau ragu mensikapi urusan mereka. Tapi kami, komitmen kami, penegakan hukum harus jalan. Mudah-mudahan
momen-momen yang baik ini akan kami terus kejar, ya. Terus kami akan galang persatuan untuk kami mempertanyakan sampai sejauh mana penanganan kasus-kasus pelabuh-pelabuh pura ini. Ini harus jelas dan jangan menganggap ini adem ayam, tidak. Karena mereka itu kita tunggu. Yang bekerja itu APH. Kalau saya sebagai seorang penyidik, mungkin perkara ini sudah menggelontor ke pengadilan. Saya sudah keliling tugas Pak Caning ke seluruh Indonesia. Saya sudah menangani berbagai perkara. Perkara itu tidak ada yang sulit apabila kita tidak ada kepentingan. Ingat, catat omongan saya. Tidak ada satu perkara pun yang sulit kalau kita tidak ada kepentingan. Perkara itu akan sulit kalau perkara itu ada sesuatu di baliknya, ada kepentingan di baliknya. Ini yang kita sesalkan. Nah, dalam kesempatan ini saya menghimbau, perkara Pelabuh Pura Lingsar sangat sederhana. Yang membuat sulit, yang membuat nyelimet adalah oknum-oknum tertentu yang tidak tahu memposisikan dirinya. Tidak tahu memposisikan dirinya. Nah, didomplenglah kepada orang-orang barisan sakit hati. Ini kesempatan yang baik. Saya harus manfaatkan ini untuk mendompleng. Karena kapan lagi kesempatan ini? Saya sakit hati dengan Puri. Inilah saat saya untuk membalas sakit hati saya dengan cara membuat permasalahan terus-menerus di Pura Lingsar ini. Membuat Pura Lingsar ini tidak pernah damai, tidak pernah nyaman. Ini kesempatan. Betapa durjananya orang-orang yang berpikir seperti itu. Itu Bromo Corah yang masih menunggu neraka mungkin nanti ke belakang ini. Catat omongan saya. Saya tidak akan mundur setapak pun untuk memperjuangkan eksistensi Pura Lingsar yang sudah terbentuk secara sah pada tanggal 30 April 2022. Sampai di mana penanganan akan saya kejar terus. Pertanggungjawaban itu harus saya kejar. Estimasi kerugian Pura Lingsar, biar Pak Caning tahu. Setelah kami bersama tim mencoba untuk mengkalkulasikan, tidak kurang dari 3 miliar. Wow. 3 miliar. Fantastis. Kalau uang 3 miliar itu kita pakai untuk berbenah kepada Pura Lingsar, betapa indahnya pura kita. Ini pura ini bukan kepunyaan Puri saja, maaf ini. Punyaan jagat. Jagat, ya. Ini ada orang, oknum-oknum orang yang mencoba untuk membuat hal-hal yang tidak benar. Meniupkan berita yang tidak beres, yang tidak benar. Seolah-olah Puri ingin mencaplok. Seolah-olah Puri itu ingin menguasai kembali. Ini yang harus kita lawan, Pak Caning. Ini yang harus kita garis bawahi. Saya tidak bisa terima hal seperti itu. Saya membela kebenaran. Sepanjang saya itu berdiri dan berjalan di rel kebenaran dan dharma, setapak pun saya tidak mundur. Ini yang perlu dicatat. Nah, masalah proses pidana, saya akan kejar terus. Sekarang saya masih sedang persiapkan surat ke Ombudsman. Di sini ada maladministrasi, penyimpangan di dalam pelaksanaan administrasi. Saya minta baik dari APH di Polda NTB maupun di Polresta Mataram supaya mengkoreksi diri. Sejauh mana sudah melaksanakan apa yang kami amanatkan. Ini amanat rakyat loh, amanat umat yang harus mereka jalankan, bukan Puri saja, umat. Ini yang kami harus jaga, Pak Caning. Tolong hal ini supaya betul-betul didudukkan pada porsi yang sebenarnya. Kami tidak minta dibela, enggak. Puri tidak pernah minta dibela kok. Puri itu hanya minta dudukkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Itu yang diminta. Kebenaran yang kita tegakkan, dharma yang kita pakai landasan. Sekarang kalau seandainya Puri ingin melaksanakan hal-hal yang di luar itu, di luar dharma, mungkin Puri sudah ditinggalkan sama umatnya. Buktinya sekarang siapa saja Puri pasti datang merapat. Itu suatu ciri bahwa Puri belum ada cacat sedikit pun terhadap hal itu. Ya, niki yang perlu Pak Caning sampaikan, ketahui bersama kita pada umat, supaya jangan terlalu cepat menjustis sesuatu. Cek and recheck dulu, telusuri dulu dengan baik-baik, dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, baru kita berkesimpulan. Ya, niki harapan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Caning. Yang tutup dengan Pramusanti. Om Santi Santi Om.